Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi untuk menghitung fungsi kuadrat dan ditambahkan agar lebih menarik kita tambahkan grafik di sana, yaitu plottingan dari hasil perhitungan fungsi kuadrat. Kita juga memanfaatkan modul program agar lebih efisien ya. Jadi fungsinya agar lebih efisien, kodenya jadi lebih sedikit, tidak perlu kode yang lebih banyak. Jadi kita akan coba menghitung nilai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mulai dari x-nya 0 sampai dengan x-nya 5. Jadi nanti hasilnya akan ditempel di sini ya. Fx 0 berapa, fx 1 berapa, fx 2 berapa dan seterusnya. Nanti akan ketemu grafik di sini. Ini ada scratch-nya. 00 ada di tengah, kemudian bisa ke kiri, kanan, atas, bawah ya. Menyesuaikan titik koordinat ya. X00 di sini, X1 di sini, X2 di sini dan seterusnya. Kalau ke atas Y1 di sini, Y2 di sini, 3 dan seterusnya. Nanti akan kelihatan bagaimana grafik mulai X-nya sama dengan 0 hingga X-nya sama dengan 5. Sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita membuat aplikasi, kita alangkah baiknya membuat rancangan minimal alur ya. Alur bagaimana aplikasi kita akan berjalan sebagai panduan kita saat membuat aplikasi. Saat aplikasi dimulai, kita akan langsung memanggil modul yang bernama utama. Di dalamnya kita akan melakukan inisialisasi aplikasi. Jadi kita akan men-set variabel, menderet variable list atau meng-set posisi awal dari objek dan lain-lain ya. Setelah kita lakukan inisialisasi, kita akan menginputkan nilai A, B, dan C. Kemudian akan dilakukan perulangan sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena tadi sesuai dengan pertanyaan, kita butuh 6 kali perhitungan ya. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Jadi dilakukan ulangi sebanyak 6 kali. Kemudian kita akan di dalam aplikasi, di dalam fungsi atau modul utama, di dalamnya ada modul lagi nih. Kita akan memanggil modul namanya F1. Di dalamnya F1 kita akan menghitung dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita tampilkan hasil perhitungannya. Kemudian kita lanjut lagi untuk memanggil modul yang bernama plot. Fungsi modul ini untuk menampilkan atau menggambar grafiknya. Jadi setelah kita tahu titik koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, kita tempel langsung nih menggunakan modul plot. Agar nilai X-nya berubah dari X-nya 0 sampai bisa ke 5, maka setelah proses ini selesai akan ada namanya increment atau tambah 1. Jadi X-nya akan ditambah dengan nilai 1. Yang awalnya 0 tambah 1 jadi 2. 0 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3 dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 5. Setelah selesai, maka aplikasi ini sudah selesai. Nanti akan ada hasil perhitungannya, kemudian juga ditambahkan grafik diagram Cartesiusnya. Jadi sekarang kita mulai dulu pembuatan aplikasinya. Setiap kali kita membuat aplikasi, kita akan membuat trigger ya, atau event atau peristiwa trigger. Ada macam-macam trigger di sini. Kita bisa trigger saat sprite ini diklik atau bendera hijau juga bisa, bebas, tidak ada ketentuan, sesuai dengan kesepakatan saja. Kita sebagai pembuat aplikasi bisa menentukan bagaimana aplikasi kita akan berjalan. Sebelum itu, kita butuh langkah persiapan nih. Jadi kita butuh objek namanya bola. Kita nggak butuh kucing sekarang nih. Kita hapus kucing, hapus, yes, kita ganti dengan objek bola, ball. Kemudian kita pilih warna yang mencolok ya, biar lebih enak, agar jelas di grafiknya. Kemudian kita tambahkan arenanya nih, stage. Kita pilih backdrop, pilih yang paling bawah sendiri, ada namanya XYGrid yang menampilkan diagram Cartesius ya.
Nilai X dan Y nya bisa kelihatan di sini. Kita pilih backdrop namanya XY grid. Nah, jadi akan ada bola dan ada titik koordinat di sini. Yang kalau di Scratch, titik tengahnya ada di titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0 ada di tengah-tengah. Ke kanan X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Ke atas Y-nya positif, ke bawah Y-nya negatif. Nah, sekarang kita buat ketentuan dulu nih, eventnya apa nih, peristiwanya apa. Bisa when despite click out atau yang lain. Nah, karena sebelumnya kita gunakan yang ini, kita coba pakai yang lain ya. Kita pilih yang bendera hijau saja ya. Jadi saat bendera hijau saya klik, maka aplikasi ini akan berjalan. Jadi untuk kode yang pertama mulai sudah selesai. Sekarang kita akan memanggil modul utama. Kita buat blok baru. Kita beri nama utama. Jadi kita panggil blok utama. Isinya apa nih? Kita tinggal isi. Isinya adalah kita akan mengeset awal aplikasi atau inisialisasi aplikasi. Ini adalah untuk set awal aplikasi. Jadi kita bisa mengeset lokasi si bola. Misalkan kalau di tengah-tengah aplikasi kita ngacak-ngacak nih, misalkan bola saya geser-geser ke sini. Kalau kita set di awal, jadi nanti si bola akan otomatis ke posisi yang kita inginkan. Contoh misalkan kita akan set si bola ke posisi tertentu, pilih go to, di motion pilih go to, ada di bawah kiri ya, di pojok kiri bawah. Misalnya X nya adalah min 200, Y nya adalah min 97. Misalkan saya acak-acak nih si bola, tempatnya di sini. Kalau saya mulai aplikasi, maka dia akan langsung menempati posisi yang kita inginkan, ada di sini pojok kiri bawah. Yaitu adalah fungsi dari inisialisasi aplikasi. Terus kita lanjut lagi, kita set ukurannya dulu nih, karena nanti ada bolanya akan berubah ukuran menjadi kecil untuk ditempel ke grafik. Jadi kita set di awal ukurannya adalah ukurannya besar. Set size to 100%. Kemudian nanti akan ada perhitungan. Jadi kita butuh variabel yang menyimpan nilai perhitungan. Kita buat variabel list ya, karena nilainya banyak, kita gunakan list. Kita beri nama perhitungan. Oke, kita set dulu nilai awalnya. Kalau menggunakan variabel list, kita menggunakan delete all ya. Delete all of perhitungan. Jadi untuk inisialisasi aplikasi sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke alur berikutnya, yaitu menginputkan nilai A, B, dan C. Nah, kita inputkan nilai A, B, dan C. Untuk menginputkan satu nilai, kita buat variabel dulu nih, biar cepat. Kita buat variabel dulu namanya A, B, dan C. A, kemudian variabel baru nama B, kemudian variabel baru namanya C, kemudian variabel baru namanya X ya. Sekarang agar bisa nyimpen atau bisa kita input, gunakan AX ya. Inputkan nilai A misalkan. Input nilai A, kemudian kita simpan ya. Apa kita lihat dulu hasilnya, bagaimana hasilnya nih. Nah, ini nggak kelihatan, tertutup, jadi kita bisa geser nilai variabelnya, lokasi variabelnya bisa kita atur. Misalkan A di atas ini ya, A, kemudian B, kemudian C dan X bisa kita atur di sini ya, biar tidak mengganggu. Jadi inputkan nilai A, misalkan saya ketikkan nilai A nya adalah 5. Agar nilai 5 ini bisa tersimpan dalam variabel A, kita gunakan set A to answer. Jadi set A to answer. Jadi yang kita ketikkan ini adalah answer
Agar nggak hilang, kita simpan dalam variabel yang bernama nama A. Untuk yang lain kita tinggal duplikat saja nih, karena kan sama nih. Tinggal edit A jadi B, jangan lupa setnya diganti B. Klik kanan, duplikat lagi, jadi C. Oh ya, jangan lupa nilai X-nya juga di set dulu ya, di reset jadi 0 ya. Ini masuk di inisialisasi persiapan ya. Nilai X-nya awalnya adalah 0. Jadi untuk yang ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ulangi sebanyak 6 kali. Ulangi adalah repeat ya. Repeat. Kita dikontrol cari kode namanya repeat. Kita ulangi sebanyak 6 kali. Repeat 6. Kemudian kita lihat lagi nih, ngapain lagi? Kita akan memanggil modul F1 untuk menghitung rumus AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita butuh variabel baru yang menyimpan nilai AX kuadrat. Kita buat variabel baru namanya AX2. Kemudian kita butuh variabel lagi namanya BX. Dan yang menyimpan hasilnya adalah FX. Jadi kita buat blok baru, kita beri nama F1 ya. Jadi namanya F1. Di sini kita butuh beberapa parameter. Ada A, kemudian B, kemudian C, dan nilai X. Kalau sudah di OK. Nah, kita panggil dulu nih. F1 adalah rumusnya, kita butuh A, B, C, dan X ya. A, kemudian B, kemudian C, dan yang terakhir adalah X. Nah, jadi kita tinggal ambil dari sini. Kita simpan dulu nih nilai dari AX kuadrat. Kita set dulu nilai AX kuadrat. AX kuadrat sama dengan A kali X kali X ya. Jadi A dikalikan dengan X dikalikan dengan X. Ini adalah nilai AX kuadrat. Jadi A kali X dikalikan dengan X. Disimpan dalam variabel AX kuadrat. Kita butuh lagi variabel BX. Jadi kita butuh set BX. B kalikan dengan X. B dikalikan dengan X. Kita tinggal ambil operator kali ya. B dikali dengan X disimpan dalam variabel namanya BX. Dan yang terakhir adalah variabel FX yang menyimpan hasil. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Kita ambil variabelnya dulu, baru ambil operator tambah. AX kuadrat tambah BX ditambah dengan C. AX kuadrat tambah BX ditambahkan dengan C. Disimpan dalam variabel namanya Fx. Jadi hasil perhitungannya kita coba simpan dalam variabel perhitungan ya, variabel list perhitungan. Untuk itu kita tambahkan add di sini. Di variabel kita adding to perhitungan. Nah, tambahkan di sini. Jadi kita beri tulisan agak panjang, kita gunakan join. Butuh 3 nih kayaknya nih. 1, kemudian 2, butuh lagi 3. Kita beri tulisan X sama dengan X. Kemudian di sini koma Fx sama dengan Fx. Kita simpan dalam adding ya. Nah, kita cek dulu. A-nya yang gampang-gampang dulu aja ya. 1, 1, 1.
1. Nah, kita cek LC-nya kalau belum tersimpan nih, kita lihat dulu. Oh, ini ada yang terlupa, ada yang salah. A, B, dan C. Jangan lupa variabelnya jangan lupa dirubah ya. A nyimpan A, B nyimpan B, C menyimpan C. Kita cek dulu. Oh ya, untuk menampilkan hasil sudah minimal sudah bisa tampil di sini ya. Untuk hasilnya ini belum masuk karena X-nya belum kita masukkan di sini. Kita lanjut lagi. Setelah kita memanggil kemudian hitung dengan rumus, kita tampilkan hasil perhitungan sudah. Setelah itu kita memanggil modul plot yang akan menampilkan pada grafik. Jadi kita buat dulu blok baru namanya plot. Namanya plot. Di sini ya, di bawahnya F1 aja biar kelihatan. Kita buat blok baru namanya plot. Kita panggil dulu plot di sini. Kemudian kita kecilkan dulu ukurannya. Jadi si plot tadi akan menduplikat si bola agar si bola bisa ke sini ya, untuk menggambar di sini. Jadi nanti prinsipnya si bola jadi kecil, kemudian dia masuk langsung diduplikat ke titik koordinat yang ditentukan. X-nya 0 di sini, X-nya 0, Y-nya sekian di sini dan seterusnya. Nanti tampil grafik. Kita kecilkan ukurannya dulu si bola. Di log kita kecilkan ukurannya, set size to 15%. Kemudian si bola ini akan di-clone. Kita clone, create clone of myself, itu si bola akan mengclone dirinya sendiri. Kemudian dia akan pergi saat si bola menjadi clone, dia akan menempel ke titik koordinat yang ditentukan. Jadi go to variabel X dan variabel fx. X dan variabel fx. Nah, jadi dia akan menduplikat ke variabel ini, ke lokasi X dan fx. Kemudian kita tampilkan grafik sudah. Sekarang kita akan menggeser ya. Geser plus 1 nilai koordinat X. Jadi nilai X-nya kan awalnya 0, kemudian tambah 1 jadi 2. Tambah 1 lagi jadi 3 dan seterusnya. Jadi ada nilai tambah 1 di X. Untuk itu di sini kita tambahkan kode lagi. Di repeat ya berarti ini. X-nya akan bertambah 1. Jadi ambil change X by 1. Jadi sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya dulu. Jadi aplikasi ini berjalan ketika saya klik bendera hijau. Nanti akan kereset semua. Ini lupa belum digeser. Bentar ya, kita geser dulu biar terlihat. Nah, kuadratnya kita geser biar tidak mengganggu. Jadi saya klik si bendera hijau, maka inputkan nilai A. Nah, kita lihat soal saja nih, ada nggak nih? A-nya 5, B-nya 10, C-nya 20. 5, 10, 20. 5, kemudian 10, Y 20. Jadi kalau X-nya 0, X-nya 20 di sini. X-nya 1 agak geser sini, Y-nya adalah 35. X-nya 2 akan di sini, 3 di sini, 4 di sini. Kemudian untuk X-nya sama dengan 5, dia nggak tampil karena di Scratch kita terbatas nilai Y-nya adalah sampai 180 saja. Sedangkan untuk nilai X-nya 5, kita butuh 195. Jadi dia ada di atasnya sini, di lebih grafik yang ada di sini. Karena di luar dari nilai Y dari Scratch ya. Karena maksimal di Scratch adalah 180 nilai Y-nya. Jadi langsung bisa kita lengkapi nih. Efek pertama adalah 20.
efek kedua X1 sama dengan sekian dan seterusnya. Grafiknya juga sudah jadi. Kita cek juga sudah benar. Jadi itu adalah project kita kali ini untuk membuat grafik menggunakan Scratch, dan kita cek sudah benar, grafiknya jadi, perhitungannya juga sudah masuk, ditampilkan juga perhitungannya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.